Baik, perkenalkan nama saya Komar Sabda Kusumantara, NIM 131505147 dari jurusan Pendidikan dan Informatika kelas 3C. Di sini saya akan menjelaskan tentang video tutorial instalasi Ubuntu 14.041 serta aplikasi yang berformat DEC. Langkah pertama yang dilakukan yaitu bukalah software Oracle VM VirtualBox. Setelah terbuka, pada menu bar, klik New. Setelah itu, ketika nama dari project ini yaitu Sabda Kusumantara. Pada tipe operating system kita pilih Linux dan versionnya yaitu Ubuntu 64 bit. Kemudian klik Next. Selanjutnya, pada memory size kita gunakan secara default yaitu 512 MB. Kemudian klik Next. Setelah itu kita klik Create Virtual Hard Drive Now. Klik Create. Selanjutnya kita pilih VDI yaitu VirtualBox Disk Image. Kemudian klik Next. Klik Dynamically Allocated, kemudian klik Next. Kemudian gunakan ukuran hard disk secara default yaitu 8 GB dan klik Create. Maka settingan untuk sistem operasi yang kita buat telah selesai dilakukan. Untuk memulai proses instalasi, pilih project yang telah kita buat tadi. Kemudian, klik Start. Selanjutnya, pilih file ISO yang kita akan gunakan untuk menginstal Ubuntu ini. Kemudian klik Open. Kemudian klik Start. Maka proses instalasi Ubuntu 64 bit siap dimulai. Di sini akan muncul loading Ubuntu 14.04. Kita tunggu loading tersebut sehingga selesai. Maka akan muncul pilihan Try Ubuntu atau Install Ubuntu. Sebelum itu, kita pilih terlebih dahulu bahasa yang kita akan gunakan untuk instalasi ini. Pilih saja English. Kemudian kita klik Install Ubuntu.
kita klik continue. Selanjutnya kita pilih something else dan klik continue. Di sini akan tersedia hard disk yang telah kita sediakan tadi, yaitu 8 GB. Kemudian kita klik new partition table. Kemudian kita klik continue. Untuk membuat partisi baru, kita klik tombol tambah yang ada di pojok kiri bawah, kemudian isikan size yaitu 3590 MB. Pada tab new partition kita klik primary dan use as-nya kita gunakan ext4. Kemudian mount point kita gunakan /home dan klik OK. Selanjutnya pada free space kita buat partisi baru lagi dengan ukuran 3500 MB dengan tab for the new partition is logical dan mount point-nya yaitu / dan kemudian kita klik OK. Pada free space yang tersisa, kita gunakan untuk swap memori, yaitu dengan cara klik tombol tambahnya di pojok kiri bawah, kemudian pada use as kita pilih swap memory dan klik OK. Dan kita klik install now. Kemudian kita akan memilih lokasi tempat kita berada. Kita gunakan yaitu pada waktu bagian WITA, yaitu di Makassar. Selanjutnya klik continue. Pada langkah selanjutnya, kita akan disuruh untuk memilih keyboard layout. Kita gunakan saja English US. Kemudian klik continue. Selanjutnya kita akan mengisikan nama pada user Ubuntu kita. Ketikkan Sabda pada your name, kemudian pada your computer's name akan muncul Sabda VirtualBox.
Dan pada pick a username langsung terisi sabda. Pada choose a password kita ketikkan password. Kemudian kita login automatically agar saat kita menggunakan Ubuntu kita tidak perlu lagi memasukkan password. Kemudian klik continue. Maka akan muncul loading copying files. Kita tunggu saja hingga proses ini selesai. Setelah proses copying file selesai, maka akan muncul lagi proses installing system. Saat proses installing system selesai, maka akan muncul window installation complete. Installation is complete. You need to restart the computer in order to use the new installation. Kemudian kita klik restart now. Maka proses instalasi Ubuntu pun telah selesai. Ubuntu siap untuk digunakan. Sekian tutorial untuk proses instalasi Ubuntu 64 bit. Langkah pertama yang dilakukan yaitu tekanlah Ctrl Alt T untuk membuka terminal. Kemudian ketikkan ls untuk melihat isi direktori. Setelah itu kita ketikkan cd spasi desktop untuk berpindah pada direktori desktop. Setelah masuk ke desktop, kita ketikkan ls lagi untuk melihat isi dari desktop. Kemudian kita ketikkan cd spasi sabda untuk pindah ke direktori sabda. Kemudian kita ketikkan ls untuk melihat isi dari folder tersebut. Kemudian kita ketikkan sudo spasi dpkg main spasi dropbox underscore 2.10.0 underscore amd64.dev untuk menginstal software tersebut. Kemudian kita masukkan password yang telah kita buat tadi. Setelah itu tunggu proses instalasi sampai selesai.